Gue baru kelar nonton debat, sumpah seru banget, Cok. Ini pandangan gue sebagai mahasiswa dan gue tuh masih netral, gue belum milih ke salah satu paslon kan. Terus tadi gue nonton debat, sumpah kayak Pak Anies nih emang kelihatan pinternya gitu. Kayak cara dia ngejawab tuh elegan gitu. Terus juga jawaban-jawabannya masuk akal. Terus yang gue perhatiin tadi ya, nih kayaknya Pak Prabowo nih diserang kanan kiri cuy. Dari Pak Anies nyerang, dari Pak Ganjar nyerang juga. Cuma sejujurnya gue kurang puas sama jawaban Pak Prabowo nih. Terus buat Pak Ganjar gue liatnya normal-normal aja lah. Biasanya kadang kan dia blunder tuh, tapi sekarang dia aman-aman aja lah. Tapi sampai sekarang sih gue belum bisa nentuin pilihan gue kemana ya. Gue sih nungguin banget debat yang kedua nih. Oke guys, kali ini saya akan mereaksi bagaimana tanggapan dari netizen terkait dengan debat Capres Perdana yang sudah digelar tadi malam. Oke, mari kita sama-sama mendengarkan berikut ini. Debat Capres Perdana, MVP siapa? Jika boleh jujur, meta Pak Anies di debat kali ini saya nggak ada lawan. Ketenangan, rekam jejak, dan penguasaannya terhadap materi ditambah dengan retorikanya yang menawan. Mungkin membuat banyak pihak menilai Pak Anies mendominasi. Meski di lain sisi, Pak Anies lebih dulu memancing dan menyinggung. Tapi bukan berarti Pak Ganjar tidak punya taring. Pengalamannya memimpin Jateng sangat nampak dari caranya menyampaikan gagasan. Ia mengoreksi, dan di luar itu, Pak Ganjar lebih irit kata. Ya, sangat hati-hati menjauhi blunder. Adapun Pak Prabowo sekilas terlihat lebih bersemangat. Meski beberapa kali terpancing, pertanyaan awal yang dilontarkan tidak bersinggungan dengan komorbid capres lain. Ya, lebih banyak gagasan melanjutkan, lebih melakukan afirmasi, sembari sesekali menyadarkan Pak Anies bahwa apa yang ia sampaikan tidak semudah dalam praktik di lapangan. Seperti ketika Pak Anies melihat Papua, apa yang dibayangkan Pak Anies tidak sesederhana yang diucapkan. Mungkin Pak Anies berhasil menjadi dominator dalam perdebatan. Namun di akhir sesi, Pak Prabowo mengatakan, cari pemimpin jangan cuma pandai retorika saja. Sedang penutup dari Pak Ganjar mengingatkan, taruh ada, taruh jauh. Perkataan haruslah selaras dengan perbuatan. Setelah debat, semakin yakin atau pindah haluan? Gimana ngelihat debat capres ini? Debat tetap pakai adab. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Gak pengen jabatan, tapi ngotot 3 kali nyapres. Mana yang digandeng si anak yang punya kekuasaan. Jadi niat banget untuk menang walau ngangkangin UU. Itu yang pertama, Pak Gemoy. Yang kedua, emosinya Pak Gemoy meledak-meledak. Nah, ketika orang bicara pakai emosi meledak, itu tandanya pengendalian dirinya minus. Ujung-ujungnya nanti yang ada berantem, bukan nyelesain masalah. Halo Pak, baru disenggol 1 orang yakni Pak Anies kok udah meledak. Gimana nanti Anda jadi pemimpin yang meladeni 270 juta rakyat loh. Meledak gak tuh emosinya? Halo teman-teman, kita baru saja menyaksikan debat calon presiden. Luar biasa. Tadi saya melihat ya, debat calon ini kelihatannya 01 dan 03 itu ingin menyerang 02. Untung aja Bapak Prabowo ini pandai dalam memberi jawaban dan memberi pertanyaan. Ya yang lucu, Pak Ganjar ketika diberi kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh 02 dalam hal ini oleh Pak Prabowo, Pak Ganjar tidak menanggapi, tetapi langsung memberi pertanyaan. Itu yang ditegur oleh moderator bahwa ini bukan pertanyaan tetapi menanggapi. Aduh Pak Ganjar sudah tidak tahan, ingin menyerang Bapak Prabowo. Kelihatan sekali. Apalagi ketika Pak Ganjar memberi pertanyaan seputar HAM. Dan katanya keluarga korban yang meninggal itu menanyakan kuburannya. Sudah sangat menyerang Bapak Prabowo. Untuk Pak Prabowo punya jawaban yang sangat jitu, yaitu silahkan tanyakan pada wakil presiden Anda. Dan Pak Prabowo mengatakan, kenapa pertanyaan ini ditanyakan kepada saya setiap 5 tahun sekali? Kalau bicara penculikan tuh ada aktivis-aktivis 98 yang hadir mendampingi Pak Prabowo. Jadi lucu ya.
Pak Ganjar dan Pak Anies ingin menyerang Pak Prabowo. Pak Anies juga. Haruskah Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Anies datang ke rumah saya dan kita sama-sama oposisi? Harusnya Pak Anies malu. Itu artinya Pak Anies datang ke rumahnya Pak Prabowo minta dukungan dan didukung oleh Pak Prabowo hingga jadi gubernur. Sekarang berbicara seperti itu kepada Bapak Prabowo. Pak Prabowo luar biasa. Dengan debat tadi ya, kami sebagai pendukung 02 makin solid untuk mendukung Bapak Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Dan saya yakin antusias masyarakat makin banyak mendukung ke Pak Prabowo. Karena kedua capres ya, 01 dan 03, sistemnya menyerang. Ini yang luar biasa. Dan orang yang diserang makin dicintai oleh masyarakat. Terima kasih. Mas Anies nih gila-gilaan nyerang Pak Prabowo. Kira-kira elektabilitas Pak Prabowo akankah turun? Apakah akan tetap jadi nomor 1? Nonton debat capres ini hal yang menarik tuh muncul di tengah debat ini gitu. Kan ada 3 capres ya yang debat ya. Tapi jujur nih yang paling banyak serang-serangan nih antara Mas Anies dan juga Pak Prabowo ke Mas Anies. Isu pertama yang menjadikan perdebatan antara keduanya tuh adalah soal isu Papua. Kemudian ya kan perdebatan kedua ini muncul lagi nih ketika ngomongin soal demokrasi. Di situ Pak Prabowo bilang ya kan, Mas Anies tuh terlalu berlebihan ketika ngomong oposisi tuh kurang lapak atau gimana lah. Karena kemarin di Jakarta ya kan Mas Anies tuh menjadi seorang gubernur dari oposisi dan yang mendukung adalah Pak Prabowo. Kemudian Pak Anies counter lagi nih, Pak Prabowo adalah orang yang tidak bertahan di dalam oposisi ya kan karena langsung menyatu kepada kekuasaan. Entahlah, Anies Baswedan ini sering banget mention bahwasannya negara hukum harus mengatur para penguasa, bukan penguasa yang mengatur hukum. Statementnya sangat-sangat berani ya kan, seakan-akan penguasa-penguasa sekarang ini tidak menjalankan hukum dengan benar. Kemudian ketika sesi bertanya nih, Pak Anies tuh nanya ke Pak Prabowo ya kan, langsung nanya soal putusan MK yang mencederai etika. Di situ Pak Prabowo menyampaikan bahwasanya dia sudah berkonsultasi dengan pakar-pakar hukumnya dan kalau keputusannya sudah final ya nggak apa-apa dijalankan. Hakim terakhir adalah hakim rakyat gitu kan. Rakyat akan memilih nanti di pemilu. Rakyat akankah memilih Pak Prabowo dan Gibran? Tapi di situ Mas Anies secara tersirat juga bilang ya kan, jangan gunakan orang dalam. Ketika closing statement pun seakan-akan Mas Anies ini menyerang Pak Prabowo gitu kan dengan ngomong bahwasannya ya pemimpin pertama harus janganlah mencederai etika dan juga menurunkan orang dalam. Menurut kalian gimana nih guys? Strategi yang menarik nih dari Pak Anies ya kan, yang coba sedikit-sedikit menggerus elektabilitas nomor 1 karena dia selalu ada di hasil survei nomor 3 nih. Akankah hasil survei berubah setelah debat pertama ini? Akankah Pak Prabowo elektabilitasnya nurun? Apakah Pak Amin akan naik atau gimana? Coba deh kalian komen. Full time match leg pertama dari debat capres sudah selesai tadi. Dan ya seperti biasa ini adalah debat capres rasa pertandingan sepak bola di mana ada yang menyerang, ya kan, ada yang diserang, ada yang blunder. Dan kalau kalian bisa menentukan poin bagi ketiga capres ini, yang man of the match tentu saja dapat 1 poin. Yang biasa-biasa aja nih, nggak bagus, nggak jelek, itu dapat 0 poin. Yang paling itu dapat minus 1 poin. Coba tentukan pilihan kalian. Siapa yang dapat 1 poin, siapa yang dapat 0, dan siapa yang mendapatkan minus 1 poin. Ingat, ini baru leg pertama, jadi masih ada 4 leg lagi ya. Gimana skor sementara pasangan, atau nggak pasangan sih, yang ngomong cuma 1. Skor sementara dari capres, 3 capres ini. Silahkan komen. Siapa yang semalam nonton debat capres pertama? Gila, seru banget gak sih? Gue ngikutin debatnya para calon presiden. Itu wah saling serang dan adu gagasan, seru banget. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawabannya menurut gue kurang pas gitu. Dan ada juga yang nyerang personal tapi langsung di-tackle sama calon nomor 1. Dan calon nomor 3 menurut gue pembawaannya bagus karena dia calm banget. Kalau di Twitter banyak yang komen kayak, di debat mah cuman pandai berkata-kata doang. Ya namanya juga debat, pasti kan adu kata-kata, adu argumen. Kalau mau adu jotos ya udah lu ikut MMA aja, ikut gulat.
Nah, dengan ada debat ini kalian makin mantep atau makin bingung nih dengan pilihan kalian? Atau mungkin yang belum tahu mau pilih siapa jadi tahu gara-gara debat ini. Tapi ini kan baru debat pertama, masih ada 4 lagi. Nah, kalau menurut kalian tentang debat yang semalam gimana? Coba komen siapa yang paling unggul menurut kalian. Oke, saya setuju ya apa yang disampaikan oleh kakak ini ya. Kalau debat itu ya memang harus adu kata-kata ya, bahkan saling menyerang satu sama lain ya. Ada yang malah mempersoalkan atau mempersalahkan bahwa wah, debat kemarin si A menyerang si B, kelihatan banget dia menyerang ini, menyerang itu. Ya namanya juga debat guys ya. Kalau debat ya berarti adu gagasan, dan di saat itu adu narasi dan saling menyerang ya. Yang terpenting bagaimana pemilihan kata-katanya atau diksinya. Apakah ada kata-kata kotor, apakah ada kata-kata yang tidak senonoh, atau kata-kata yang terlalu vulgar atau seperti apa. Tapi selagi tidak ada kata-kata makian, kasar, kotor ya, dalam debat pun kita diperbolehkan untuk saling menyerang. Ya, kalau tidak mau saling menyerang, itu bukan debat namanya ya, itu diskusi. Gimana? Udah nonton debat Capres tahap pertama ini? Awalnya yang paling saya khawatirkan adalah Pak Prabowo. Mengingat beliau ini sudah sepuh ya. Sudah 70 tahunan. Sementara Pak Ganjar sama Pak Anies masih muda. Dan juga dalam menyusun kata-kata, Pak Anies sama Pak Ganjar ini 11-12 lah. Jago dalam menyusun kata-kata. Sementara Pak Prabowo ini kan tentara. Dia biasa lugas, ngomong apa adanya. Ya, beliau ini lebih empirik. Tapi kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, dari ketiga capres ini, saya harus akui, yang paling lugas, yang paling natural, yang paling organik adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, karena mungkin sepuh ya. Sepuh itu nggak ada urusannya sama basa-basi, atau menyusun kata-kata indah itu nggak penting. Tapi dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan yang lahir dari dalam dirinya. Jadi, ibaratnya kalau ini lomba pidato, maka Pak Prabowo tidak punya kans untuk menang. Juara satunya pasti Pak Anies Baswedan, juara duanya Pak Ganjar Pranowo. Dan kalau ini adalah ajang Miss Universe, Pak Prabowo juga nggak punya kans untuk menang. Juaranya ya Pak Anies dan Pak Ganjar. Karena apa yang disampaikan tuh mirip banget kayak pidatonya Miss Universe. Idealis dan indah-indah semuanya. Tapi kalau ini adalah debat calon presiden yang akan memimpin Indonesia, maka Pak Prabowo lah sesungguhnya yang paling proper dan paling tepat menyampaikan apa yang disampaikan. Capres nomor 3 masih dengan konsepnya menyerang. Bahkan saya melihat mirip kayak pengadilan. Karena capres nomor 3 menghadirkan saksi korban untuk dipertontonkan di debat capres ini. Rasanya nggak perlu ya. Bicara gagasan saja cukup, tidak perlu harus menghadirkan saksi korban. Mungkin supaya lebih konkret bahwa sampel produk. Tapi jadi kayak pengadilan. Ini debat capres apa pengadilan sih? Yang kedua, capres nomor 1 juga terus dengan kata-kata yang manis berusaha untuk menyerang. Dan sepertinya mereka kompak. Yang diserang adalah capres nomor 2. Dengan titik lemah yang sebenarnya sudah basi. Karena titik lemah itu juga sudah kita baca berulang kali, direposting berkali-kali di medsos. Jadi tema itu basi, soal HAM, soal Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya, yang sempat saya khawatirkan Pak Prabowo akan terpancing, ternyata tidak. Ternyata Pak Prabowo fully control. Dia bisa mengendalikan dirinya menanggapi serangan dari 2 capres yang lain. Dan satu hal yang penting, di antara ketiga capres ini, cuma ada 1 capres yang mengingatkan kita semua tentang kerukunan, tentang persatuan. Karena buat Indonesia, kerukunan dan persatuan sangatlah penting, sangatlah substansial. Tanpa itu, semua program yang muluk-muluk tidak akan bisa terlaksana. Karena Indonesia ini majemuk dan Indonesia ini berwarna.
maka kerukunan dan persatuan menjadi tonggak yang sangat penting. Dan cuma satu calon presiden yang mengingatkan, Prabowo Subianto. Semoga bermanfaat. Oke guys, saya tanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Menurut dia, melihat hasil debat capres semalam ya, 01 dan 03 ya, menurut Bapak ini seakan-akan menyerang ya, kompak menyerang 02 ya. Sebenarnya semuanya sesuai dengan proporsinya masing-masing ya. Ini hanya soal sudut pandang kita masing-masing saja ya. Semuanya mempunyai bagian yang sama rata, sama adil, dengan berbagai segmen yang diberikan, sama-sama saling menjawab, menyerang satu sama lain ya. Nah, terlepas dari itu, saya melihat Pak Prabowo semalam ya, ketika diberikan pertanyaan dari Pak Ganjar ataupun juga dari Pak Anies ya, jawaban dari Pak Prabowo itu tidak sesuai dengan substansi dari pertanyaan-pertanyaan dari calon presiden yang lain. Nah, untuk menghindari itu, beliau ya harus menjawab, jangan seperti anak kecil lah, kita semua udah dewasa. Jadi ya jawaban-jawaban yang semacam itu. Menurut saya ini jawaban yang mengalihkan dari substansi pertanyaan inti yang disampaikan dari lawan bicaranya. Saya yang mengusung Bapak. Mungkin masyarakat selama ini sudah banyak yang terbuai dengan ucapan atau omongan dari Mas Anies ini ya, yang serba indah, tertata, ideal, seakan-akan kita mau dibawa ke surga. Sayangnya yang diomongi hari ini itu orang yang pegang kartunya, ya sudah, kena batunya. Kalau orang Jawa bilang keplatuk bedile dewe, kena senjatanya sendiri, kena omongannya sendiri. Dari peristiwa itu pikiran saya akhirnya ingat pada akun-akun atau mungkin orang yang hari ini sok-sokan jadi pecinta Pak Jokowi setengah mati, yang suka mengatakan dulu kita pilih Jokowi, bukan milih PDI. Atau mungkin Pak Jokowi sendiri yang bilang, kalau berani loh ya, saya dulu dipilih rakyat. Saya yakin kalau yang mendengar langsung itu Bu Mega juga akan bilang seperti Pak Prabowo, saya yang mengusung Bapak. Dan kalau kita loh, masyarakat ini menilai secara objektif loh, orang mengusung itu bukan hanya sekedar mengusung atau sekedar melahirkan. Dalam perjalanannya pun ada isu-isu negatif yang menghantam orang yang diusung. Ya, partai pengusung itu yang jadi bentengnya. Jadi kalau kepuasan masyarakat hari ini berapa? 70% lebih, 80% lebih. Ya bukan hanya karena si yang bersangkutan atau Pak Jokowi sendiri, tapi juga atas penjagaan dari partai itu sendiri. Intinya apa sih dalam perjalanan hidup ini? Jangan lupa dengan perjalanannya. Ojo lali kali dalane. Kaapi. Oke. Sorry ya. Sorry ya. Kalah ya komedian Sule juga ya. Lebih lucu, lebih ramai lagi ya jika Pak Prabowo manggung jadi komedian. Udah ya, jika emang gagal gitu kan, nggak menang jadi presiden, ya udah jadi komedian bareng Sule aja. Kayaknya ini untuk mengisi media TV ya, dunia entertain ini lebih ramai lagi jika Pak Prabowo masuk menjadi komedian. Karena apa? Faktanya ya, hari ini Pak Prabowo ya kampanyenya ini sangat seru dan lucu sekali. Dan akhirnya orang-orang yang pragmatis ya sangat suka. Nah, disitulah bisa saja jadi menang. Saya rasa di sesi tanya jawab itu Pak Ganjar benar-benar menjawab dan menanyakannya dengan tenang, santai, based on fact, semuanya berdasarkan fakta yang realnya, sampai beliau tadi sempat melihat surat untuk melihat catatan kecil untuk ditanyakan ke Pak Prabowo sesuai dengan data dan faktanya. Dan tentu saja memang dari awal di perdebatan capres kali ini mengenai isu hukum, HAM, penguatan demokrasi,
Pak Ganjar dari awal sampai akhir selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tenang, karena memang basicnya adalah penguatan hukum dan HAM ini hanya untuk kepentingan masyarakat, untuk percepatan pembangunan. Tapi tadi kelihatannya Pak Prabowo ini agak-agak sensi sedikit, gak apa-apa, karena Pak Ganjar pun juga tetap tenang untuk menerima jawaban dari Pak Prabowo sesuai dengan fakta-faktanya. Wah, dari awal sampai akhir tadi di sesi tanya jawab, saya rasa beliau orang yang paling satset, paling siap di antara 3 paslon tersebut untuk menjawab terlebih mengenai pelayanan publik dan juga hukum dan HAM pastinya. Oke, ini opini gue tentang debat capres yang pertama. Ya orang-orang udah tahu lah siapa yang menang. Ini udah jelas banget siapa yang mendominasi, coy. Bahkan kata orang-orang yang gue tahu belum menentukan pilihan aja udah tahu siapa yang menang. Ya udahlah gitu. Tapi coba kita pikir-pikir apa yang nanti naik di TikTok ya buat nutupin kekurangan paslonnya di debat ini. Oke, yang pertama Pak Anies jago ngomong. Ya nggak apa-apa, emang jago, bangga gue dukung capres yang jago banget gitu. Perihal kerja lu tinggal googling aja udah easy. Ya namanya debat yang ngomong, adu argumentasi gitu. Masa debat nampilin video Pak Anies lagi rapat? Aneh banget anjir. Apalagi debat gak penting. Wah, ini sih ini potensial menutupi. Debat mah gak penting nih. Nih mantap. Apalagi. Oh, angin ya, salahin angin ya. Nih dari The Conversation. Pengendalian polusi udara di Jakarta harus dilakukan lintas provinsi. Nih, yang kata Pak Anies satelitnya mau dikasih lihat nih. Ini dari mana nih angin-anginnya? Nih, dari mana ini? Bener, angin nggak punya KTP. Apalagi. Soal pembangunan rumah ibadah. Justru datanya paling banyak di masa Pak Anies. IKN yang ditanya Pak Ganjar. Ya, udah jelas, konkret. Ya udahlah ya guys, sehat-sehat aja untuk kita semua ya. Tapi ya satu sisi gue sebelum debat tuh masih mengambang-ambang gitu dukung Pak Aniesnya. Cuman setelah debat ini justru gue makin anjir, gue gak salah milih cowok. Debat perdana Capres 2024, siapa yang menjadi pemenang? Ya otomatis semuanya menjadi pemenang menurut pendukungnya masing-masing. Ya tentu sebagai pendukungnya Anies, menilai Anies penampilannya keren, luar biasa. Ya jago bermain kata-kata, ya retorika dan penyampaiannya terstruktur sistematis. Ada data, fakta yang meyakinkan, selalu ada contoh-contoh yang konkret, bahkan menyebut nama-nama tadi ya. Ya sudah kita prediksi, begitulah sosok Anies. Sosok intelektual, sosok yang ya begitulah pandai dalam berpidato, pandai dalam berbicara begitu. Termasuk juga sosok Ganjar Pranowo. Tidak jauh beda dengan Anies Baswedan yang punya kemampuan, keterampilan berkomunikasi, teknik public speaking yang luar biasa keren. Termasuk juga kata-katanya, bahasannya begitu juga tak jauh beda dengan Anies. Bahkan tadi menurut saya Ganjar ini kayak meniru gaya Anies ya, dengan menggunakan contoh-contoh termasuk juga menyebut nama-nama dalam sebuah kasus tertentu untuk jadi isu ya, untuk jadi topik pembahasan bahwa ada nih yang masih diperlakukan seperti ini di Indonesia dengan nama ini begitu. Intinya ada contoh nama-nama konkret yang barangkali setelah Ganjar melakukan belusukan termasuk menginap di rumah warga ya. Nah, kalau Pak Prabowo itu publik ya menantikan ya kelucuan Pak Prabowo apa nih ya. Jadi orang sudah lihat Pak Prabowo itu pasti menunggu apa nih yang lucu dari Pak Prabowo, entah jogetnya, entah kata-katanya, mungkin entah kehabisan kata-kata terus hanya oke, setuju begitu ya. Nah, ternyata betul begitu dan cuma kurang joget tadi ya. Ya sedikit tadi ada gaya joget sedikit cuma nggak dilanjutin jadi joget ya. Tapi saya melihat Pak Prabowo cukup tegas ya, cukup juga menjawab substansi persoalan yang ditanyakan. Tadi sempat ramai ya, kalau nggak salah ramai dengan Anies. Bahkan ini dimulai dari ketika Prabowo menyindir Anies ya, karena Anies mengkritik demokrasi di Indonesia itu sedang krisis. Nah, ketika itu Pak Prabowo menyindir Anies, kalau pemerintahan sekarang sewenang-wenang, tidak demokratis,
otoriter, Pak Anies ini nggak mungkin jadi gubernur. Saya menjadikan Pak Anies gubernur. Dan itu proses demokrasi. Kalau Pak Jokowi otoriter, nggak mungkin Pak Anies ini jadi gubernur 5 tahun kemarin. Dibalik begitu ya. Tapi begini ya, sebelum membahas soal isu-isu yang tadi dibahas, tema yang dibahas, menarik nih ya, debat capres kali ini, yakni menggunakan panggung yang di tengah begitu, tidak ada podium, kemudian penontonnya itu melingkari, ya kayak kita lihat tinju ya. Ya, di situ ada ring ya di tengah, penonton itu melingkari, mengelilingi dari panggung itu. Sehingga benar-benar orang bisa melihat dari belakang, dari samping, dari depan. Benar-benar capres ini antar capres saling berhadapan-hadapan begitu dekat. Wah, itu sebenarnya resiko ya kalau emosi ya, sampai fisik ya, tapi untung saja tidak. Untung saja tidak, meskipun sempat panas begitu, tapi ya akhirnya berangkulan. Oke, kita coba ke isu ya. Jadi isu yang dibahas adalah tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kemudian penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan juga kerukunan warga. Dan isu-isu sensitif yang boleh jadi sudah kita prediksi yang pasti akan diangkat ya, terutama akan menyasar ke kubu 02, ke Pak Prabowo, misalkan tentang penegakan hukum, pelanggaran HAM yang selalu muncul, yang itu dialamatkan ke Pak Prabowo, dan tentu akan muncul juga soal MK, tentang keputusan MK yang meloloskan Gibran, itu pasti akan dibahas terus. Termasuk isu IKN tadi ya, ramai ketika Ganjar bertanya kepada Anies, dan Anies memastikan posisinya bahwa tidak setuju dengan IKN. Ya, kita harus selesaikan dulu Jakarta ini, bukan meninggalkan Jakarta yang masih bermasalah. Dan kita membangun IKN bukan menyelesaikan persoalan. Nah, itu menurut Anies. Jadi lebih tidak setuju dengan IKN. Masih ada prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintahan ke depan begitu. Nah, saya melihat juga pertanyaan-pertanyaan dari para panelis ya. Kalau nggak salah ada 11 panelis dari para pakar. Itu saya melihat juga cukup berbobot ya. Meskipun ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sih kurang konkret dan kurang berani ya. Tetapi secara keseluruhan menurut saya sudah bagus pertanyaannya. Sudah cukup mewakili dengan tema-tema yang diangkat. Nah, soal hal-hal yang saya yakin nanti akan ramai di media sosial, barangkali akan viral, akan mungkin bisa menjadi meme-meme, barangkali juga bisa menjadi bulian ya. Tadi ramai masalah tadi, Anies mengatakan angin tak punya KTP. Itu juga saya yakin akan viral nanti ya. Terus Pak Prabowo menimpali dengan, wah susah kalau nyalahin angin ya. Kemudian yang mungkin bisa jadi ramai lagi soal pelanggaran HAM yang ditanyakan oleh Pak Ganjar ke Pak Prabowo. Yang dianggap Pak Prabowo tidak tegas untuk menuntaskan pelanggaran HAM, artinya menghukum orang-orang yang sudah melanggar HAM begitu. Nah, saya melihat Pak Prabowo sedikit naik ya tensinya, kemudian langsung ya tanyakan coba ke Prof. Mahfud MD, kan juga menjadi bagian dari pemerintahan, bahkan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Dibalikan lagi. Jadi kayak Pak Prabowo selalu isu itu muncul begitu. Ini isu 5 tahunan selalu akan muncul. Ketika Pak Prabowo menjadi calon presiden ya, akan selalu diungkit masalah tentang pelanggaran HAM. Nah, kemudian soal pupuk langka di Jawa Tengah yang sempat ditanyakan oleh Pak Prabowo kepada Ganjar. Dan Pak Ganjar langsung membalik begini ya harusnya Pak Prabowo pakai data kalau bicara ya. Justru yang langka itu di daerah lain kayak Papua dan lain sebagainya. Itu juga saya yakin ramai nanti dibahas ya. Nah, kemudian yang mungkin bisa jadi ramai di media sosial soal tadi ya, Pak Anies mengatakan ke Pak Prabowo ya, wah susah ngomong kalau nggak pakai data tapi pakai fiksi ya. Itu juga saya yakin akan ramai dibahas itu ya. Kemudian tentang Pak Anies ya, masih statement Pak Anies tentang ordal alias orang dalam. Ya, dia menuduh pemerintahan sekarang, orang-orang yang berkuasa selalu pakai orang dalam. Termasuk saya yakin nyindirnya adalah langsung ke Mas Gibran ya. Dia lolos menjadi cawapres karena orang dalam. Ya begitulah, saling sindir, saling serang. Ya memang kalau Pak Anies wajib menyerang ya, karena perubahan.
Tetapi bagi kubunya Ganjar memang harus hati-hati, jangan terlalu over dalam menyerang ke Pak Prabowo, Gibran yang notabene di belakangnya ada Pak Jokowi gitu. Karena PDIP dan juga Prof Mahfud, wakilnya Pak Ganjar, statusnya masih di pemerintahan. Bisa membalik menyerang dirinya sendiri karena ya tadi PDIP, Pak Ganjar dan timnya, Pak Mahfud itu masih dalam pemerintahan Pak Jokowi. Ya tentu nggak bisa menyerang habis-habisan. Malah itu akan beresiko dan bisa semakin menurunkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Ya, saya yakin debat ini ramai dan besok kita tunggu lagi di debat berikutnya. Dan yang pasti, mari kita saling menjaga untuk demokrasi ini tetap berjalan dengan baik. Kita menonton keseruan ini tetap riang gembira ya, melihat capres ini berdebat, beradu argumentasi, beradu gagasan, itu yang penting. Dan terserah masyarakat mau menilai seperti apa. Ya kita lihat nanti angka survei elektabilitas setelah debat capres perdana ini seperti apa? Apakah bisa mengangkat kembali elektabilitasnya atau malah justru menurunkan? Masyarakatlah yang akan menilai. Oke, sekian dulu konten saya dan ini hanya opini pribadi. Semoga bermanfaat. Oke guys ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Imam Subkan ya, yang memberikan pernyataan atau penilaian yang sangat objektif, berimbang kepada 3 pasangan calon presiden ini guys ya. Memang harus diakui bahwa semalam ya, kita semua masyarakat Indonesia sangat menikmati ya debat perdana dari capres-cawapres. Ya semoga nanti debat berikutnya ya tidak kalah seru atau bahkan lebih seru lagi ya, sehingga enak untuk kita nikmati dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi para pemilih yang saat ini masih kebingungan atau belum pasti atau masih bimbang untuk menentukan siapakah nanti yang akan dia pilih. Ya mudah-mudahan dengan debat yang berjalan beberapa kali ini ke depan bisa menjadi satu landasan bagi dia untuk menentukan pilihan manakah yang layak menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia. Penampilan Pak Ganjar nih paling menarik perhatian karena ada tulisan satset tastes ya kan. Hai guys, di debat capres baru aja dilaksanakan ya kan. Dan aku di sini mau ngomongin sebagai anak muda, jadi kita harus mengikutin itu ya kan. Dan ada satu hal yang pengen aku bahas nih ke kalian. Yang pertama dari penampilan para capres. Dimulai dari nomor urut 1. Nomor urut 1 Pak Anies dan juga Caimin ya kan, menggunakan jas warna hitam dengan tulisan Amin dan juga kopiah. Melambangkan banget nih bahwasanya Pak Anies tuh datang dari akademisi akan pakai jas, kemudian ada kopiah yang melambangkan bagaimana Caimin tuh datang dari kaum santri. Nah kalau nomor urut 2 nih si Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nih, sepertinya penampilan hari ini tuh bener-bener yang mana menjelaskan bahwasannya mereka itu akan melanjutkan pemerintahnya Jokowi. Salah satunya dari pakaian ya kan, pakaian mereka tuh bener-bener cuman pakai hem ya kan, gak usah dimasukin gitu kan, warna biru polos udah gitu. Mereka tuh pengen mendompleng suara dari Pak Jokowi nih. Dan juga kalau Pak Prabowo di debat ini sih lumayan banyak di counter dan juga dikritik ya sama teman-temannya. Kemudian yang paling menarik tuh adalah baju dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Seperti yang kita tahu, Pak Ganjar ini selama ini tuh bingung sama bajunya gak sih? Pernah pakai baju warna hitam polos, pakai baju warna putih, pakai baju kotak-kotak, habis itu pakai baju garis-garis hitam putih. Kemudian hari ini muncul dengan baju warna putih dengan gambaran hitam yang dia jelaskan juga bahwasanya dia bukanlah orang yang abu-abu. Jadi warnanya tegas antara hitam dan juga putih. Apakah ini adalah sekaligus launching ya kan? Ini sebuah jargon baru dari nomor 3 yaitu satset tastes gitu. Menurut kalian gimana nih guys? Dari penampilan mereka, siapa yang penampilannya paling mengambil hati kalian sebagai pemilih di tahun 2024 nanti? Next kita bahas soal pendapat-pendapatnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat terbaikku. Ayo, mari kita sama-sama menilai hasil debat tadi malam. Sebenarnya debat itu nggak ada yang seru, cuman ada satu yang tapi nanti terakhir saya ungkap apa isi debat yang paling terbaik di Indonesia ini. Saya berikan penilaian kepada paslon 1 A-. A
bagus dalam merangkai kata-kata, bagus dalam berucap, pinter dalam segi hal memperhitungkan kata-kata. Anies nomor 1, hebat Pak Anies. Cara Anda merangkai kata-kata dan merangkai debat. Dan tapi ada tapinya, ada minus. Di mana minusnya? Kalian mau tahu? Minusnya di awal debat yang menjalankan visi dan misi. Saya ingat hukum di Indonesia, visi dan misinya Pak Anies, hukum di Indonesia begini. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Celoteh Pak Anies ingin merubah dengan perubahan tajam ke atas, berarti di bawah nggak ada hukum, atau tajam ke bawah. Oke, saya jadi ingat perkataan Bapak Mahfud MD. Dia dulu pernah bilang, belum lama, beberapa bulan yang lalu, Pak Mahfud MD bilang, siapapun di Indonesia ini kelak menjadi presiden, urusan hukum sulit dibenarkan. Itulah hukum Indonesia. Jadi saya anggap visi dan misi Pak Anies ateng wae. Itu minus buat Pak Anies. 1, di dalam debat semalam Pak Anies tujuannya seolah-olah mengangkat derajat para sang pendemo yang ingin merusuhkan negara. Apa kami rakyat setuju dengan adanya demo-demo itu? Kami males Pak dengan demo itu. Bikin undang-undang ke depannya nanti. Udah berhentilah rusuh demo-demo itu. Jika perlu kalau ada yang mencurigakan korupsi, undang ke UGM atau kemana. Para DPR yang berbuat ini, undang ke universitas. Ajak perang debat di universitas tentang kesalahan DPR ataupun MPR ataupun siapapun. Secara terbuka. Mungkin Indonesia akan aman, Pak. Tanpa melalui reformasi, tanpa melalui dama demo. Satu kali demo itu banyak Pak uangnya. Itu sudah memiskinkan negara. Itu bagi saya, tapi kalau bagi Bapak pintar, demo itu yang terbaik. Ketiga, minusnya apa? Bapak menyerang Pak Prabowo melalui kata-kata MK, MMK. Emang masalah buat Pak Prabowo? Emang itu pekerjaan Pak Prabowo? Bodohnya Pak Anies menunjukkan bahwa Pak Anies itu udah takut Pak Prabowo menang. Itulah alasannya. Jadi gitu. Itu alasan dari Pak Anies. Saya anggap bijak. Menjelekan itu sama dengan menjelekan, menyerang. Jadi kalau menyerang itu berarti kita takut kalah. Nah dari pihak ketiga itu Pak Ganjar. Pak Ganjar saya beri nilai A+. Hanya pintar berbicara, sama kayak Pak Anies. Pintar merangkai kata-kata. Tapi apa rakyat percaya dengan kinerjanya? Ada yang saya setuju, Bapak bilang untuk memberantas korupsi. Tapi kenyataannya buktinya korupsinya masih ada. Gini Pak, kalau Bapak mau bercerita tentang memberantas korupsi, ini sudah tepat waktunya.
hadirkan Harun Masiku, tangkap sekarang Harun Masiku, beri rakyat bukti bahwa Harun Masiku bisa dijerat dengan undang-undang sesuai yang ditentukan oleh negara. Insya Allah meledak, Pak. Nomor 3, kalau Harun Masiku bisa ditangkap, dijerat dengan hukum sesuai dengan hukum yang ada. Katanya Harun Masiku, siapa-siapa pelakunya, korupsi, jelas-jelas terbukti, kalian is the best. Jadi itu adalah A+, A-, A-nya sudah saya jelaskan, Bapak hebat dalam merangkai kata-kata, cepat, cerdas, tangkas. Tapi kata-kata Bapak itu bertentangan dengan keadaan sekarang. Nah, itu. Dan kedua adalah minus. Minusnya di mana? Bapak seorang calon presiden nggak bahaya tak menyerang Pak Prabowo melalui teks. Ceritanya di tahun 98 lagi tentang HAM. Coba kalau Bapak menyerang Pak Prabowo tentang HAM, urusan HAM di Papua umpamanya. Jangan disinggung masalah HAM orang 13 itu. Rakyat mungkin ada berpikir negatif terhadap orang 13. Kalau Bapak langsung to the point, di mana kuburnya? Emang Pak Prabowo yang mengakamkan, yang nguburkan orang itu pakai otak, Pak. Disitulah letak kebodohan Bapak. Debat pertama Bapak sudah pakai tag goblok, itu namanya. Penilaian saya, bukan saya bilang Bapak goblok. Itu penilaian saya. Berarti no oke. Nah, di mana? Di dalam debat semalam yang paling is the best cuman satu kata. Siapa? Pak Prabowo itu saya beri nilai B+. B-nya dia tidak menyerang, baik-baik saja. Mau tahu plusnya? Bersama Gibran, Prabowo Gibran akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. 150 juta rakyat NKRI mengharap kata-kata itu, Pak. Bukan tajam, tumpul, memberantas korupsi, Harun Masiku masih berkeliaran. Bukan itu yang kami butuhkan. Ada lagi yang angin, udara, hujan, Pak Anies udah gak laku. Gak usah berdebat kayak gitu. Visi misi kalian itu sudah kami catat. Tapi ingat, wahai Bapak Prabowo yang ganteng, yang gemoy, yang aduhai, pegang perkataan Bapak. Kita akan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pantas pihak paslon 1 menyerang Pak Prabowo, pihak 3 menyerang Pak Prabowo. Kalian sudah ketar-ketir, kami berantas dengan ke akar-akarnya nanti. Itu hasil debat semalam, pemikiran saya gitu, bro. Assalamualaikum. Oke guys ya, setelah menyimak berbagai macam komentar netizen ya, ada yang komentarnya objektif ya, tidak memihak, berimbang. Ada yang lebih pro kepada salah satu ya, ya mungkin karena dia merupakan pendukung dari pasangan tersebut ya. Nah, terlepas dari apapun komentar dari netizen ya, kalian semua hebat-hebat, luar biasa ya. Acara semalam juga sangat keren, luar biasa. Banyak masyarakat Indonesia yang menyaksikan dan puas dengan debat tersebut. Dan akhirnya ya sudah ada sedikit landasan atau gambaran bagi mereka untuk menentukan siapakah capres ataupun cawapres yang akan mereka pilih nanti ya. Dan harapannya semoga debat capres-capres berikutnya, capres-cawapres berikutnya ya, tidak kalah seru dan menarik, memberikan tontonan kepada masyarakat Indonesia untuk semakin yakin menentukan pilihan mereka. Nah, tadi saya sudah mereaksi guys ya, bagaimana komentar ataupun pendapat dari netizen soal debat capres semalam ya, debat perdana. Selanjutnya, kalau dari saya pribadi ya, saya menilai debat semalam memang betul kalau teman-teman tadi menjagokan atau mengunggulkan ya
seandainya ada raport ranking 1, 2, 3 dan seterusnya, Pak Anies kita beri ranking pertama, kemudian Pak Ganjar kedua, lalu kemudian Pak Prabowo ketiga. Namun saya pribadi ya saya tidak melihat dari ranking-ranking yang seperti itu ya. Masing-masing memang sudah punya keahlian ya dalam berbicara sesuai dengan kemampuan dirinya, kapasitas dirinya ya. Kita tidak hanya mengukur dari debat ini ya, tetapi kita melihat apa yang mereka kerjakan sebelum-sebelumnya, bagaimana gaya kepemimpinannya, bagaimana ketika mereka melakukan interaksi dengan rakyat, gaya pendekatan dengan rakyat itu seperti apa ya. Namun melihat hasil debat semalam ya, saya semakin kagum dengan Pak Ganjar Pranowo guys ya. Karena beliau sangat terlihat kalem ya, terlihat tenang ya, sangat rasional sekali, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang luar biasa sesuai dengan pengalaman kemampuan beliau selama menjadi pemimpin Gubernur Jawa Tengah. Dan beliau mengangkat persoalan-persoalan yang fakta yang terjadi selama beliau melakukan kunjungan-kunjungan ya, seperti yang terjadi di Papua dan beberapa daerah yang semalam Pak Ganjar sudah sebutkan ya. Pak Ganjar terlihat kalem, terlihat elegan ya. Ada saatnya beliau ramah, ada saatnya beliau bisa menjawab dengan tegas ya. Artinya Pak Ganjar sanggup menunjukkan bahwa beliau pemimpin yang ramah ya, namun di satu sisi beliau juga dapat bersikap tegas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dengan durasi yang sangat panjang ini. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.